Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Khairus Irdina dari kelas PM 2025G dengan di belakang 068. Di sini saya akan mengerjakan tugas geometri dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, lukis sebuah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm, sudut-sudut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Yang kedua, perhatikan gambar prisma ABCDE FGHIJ berikut. Pada prisma ABCDE FGHIJ terdapat titik-titik P, Q, dan R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti pada gambar. Gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik-titik P, Q, dan R tersebut. Jadi pada soal yang pertama, untuk melukis bangun ruang balok, kita pertama-tama akan membuat garis horizontal bebas terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat bidang frontal yaitu ABFE dengan panjang AB 5 cm dan panjang AE 4 cm. Nah, di sini kita akan menggunakan jangka untuk mengukur panjang AB yaitu 5 cm. Seperti ini. Lalu kita sesuaikan pada bidang horizontal yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Lalu kita akan membuat dua garis tegak lurus terhadap garis horizontal pada kedua titik yang baru kita buat. Nah, sekarang kita akan mengukur kembali menggunakan jangka 4 cm untuk AE. Lalu kita sesuaikan pada garis vertikal yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan melukis sudut 120 derajat pada garis horizontal. Nah, karena sudah terdapat garis vertikal dan horizontal yang saling tegak lurus, maka ini menghasilkan sudut 90 derajat. Jadi 120 dikurangi 90 sama dengan 30. Maka kita akan menambahkan sudut 30 derajat. Maka di sini kita akan membuat sudut 60 derajat terlebih dahulu.
Dan sekarang kita akan membagi dua sudut 60 derajat ini agar menghasilkan sudut 30 derajat. Jadi ini adalah sudut 30 derajat. Dan untuk memastikan kita bisa menggunakan busur. Dan ini sudah benar 30 derajat. Kemudian kita pindahkan sudut 30 derajat ini pada garis vertikal tadi. Seperti ini. Karena perbandingan proyeksinya adalah 2:3, dan panjang BC yang sebenarnya adalah 8, maka akan kita kalikan yang menghasilkan 5,33. Nah, di sini kita akan ukur lagi menggunakan jangka. Lalu akan kita pindahkan atau kita sesuaikan sini.
seperti ini. Kemudian kita dapat membuat dua garis vertikal dari kedua titik yang kita buat ini. Seperti ini. Kemudian untuk panjang garis vertikal yang barusan kita buat ini, kita akan sesuaikan dengan panjang garis vertikal pada bidang frontal, yaitu 4 cm. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan semua titik yang sudah kita ketahui. Kemudian di sini dapat kita beri nama. Di sini 5 cm. 4 cm. Dan di sini 5,33 cm. Jadi ini adalah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm dengan sudut-sudut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Nah, jadi selanjutnya di sini terdapat prisma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di sini terdapat titik P pada AF, titik R pada BG, dan titik Q pada DI. Nah, di sini kita akan membuat irisan prisma yang memuat titik PRQ. Jadi langkah yang pertama, kita akan mencari sisi tegak yang memuat dua titik perpotongan. Nah, di sini terdapat dua titik perpotongan yaitu P, R pada sisi tegak ABGF. Jadi kita pilih sisi tegak ABGF. Nah, selanjutnya kita akan memperluas sisi tegak AB dan FG dengan memperluas sisi atas FG dan sisi bawah AB. Nah, yang pertama kita akan memperluas sisi atas dulu. Kemudian kita akan memperluas sisi bawah AB.
selanjutnya kita akan mencari sisi tegak lain yang memuat titik-titik perpotongan selain dua titik P dan R tadi. Nah, di sini titik perpotongan yang selain dua titik tadi itu adalah titik Q. Jadi dengan langkah yang sama kita akan memperluas sisi-sisinya. Karena titik Q ini terletak pada bidang CDHI, maka kita akan memperluas sisi atas HI dan sisi bawah CD. Nah, perluasan sisi FG dan HI ini berpotongan di titik, misal di titik K. Dan perluasan sisi AB dan CD ini misal di titik L. Nah, selanjutnya kita dapat membuat sinar garis yang menghubungkan KL seperti ini. Kemudian kita akan menghubungkan titik PR ini sehingga sisi PR akan memotong sinar garis KL. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada perpotongan ya. Misal ini ada titik M. Nah, karena titik M dan Q ini sebidang, maka dapat langsung kita hubungkan sampai memotong HC. Jadi MQ ini memotong HC misal di N. Seperti ini. Nah, selanjutnya seperti langkah yang pertama tadi, kita akan memilih sisi tegak yang memuat dua titik perpotongan. Nah, di sini kita akan memilih dua titik perpotongan RN, di mana sisi tegak yang memuatnya adalah BCGH. Yang dapat kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan memperluas sisi tegak BC dan GH.
Nah, selanjutnya kita akan memilih sisi tegak yang tidak memuat R dan N di sini. Nah, misal kita akan memilih IJ dan ED, maka kita akan memperluas sisi ED dan IJ hingga ED dan BC ini berpotongan. Kemudian kita juga akan memperluas IJ hingga berpotongan dengan GH. Seperti ini. Nah, kita misalkan IJ dan GH berpotongan pada titik O dan ED dan BC berpotongan di titik S. Kemudian buat sinar garis OS. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan titik S dan Q hingga memotong IJ Nah, perpotongan ini misalkan terletak pada titik T. Nah, di sini dapat kita hubungkan titik P dan T. Ya, jadi seperti ini. Maka penampang irisan yang terbentuk adalah segi 5 PRN QT. Di sini dapat kita perjelas. Jadi ini penampang irisan yang terbentuk, yaitu segi 5 PRNQT. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.